Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih seputar anxiety disorders, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan bisa kembali seperti normal, seperti sedia kala, juga diberikan rezeki yang halal, amin amin ya rabbal alamin. Menyambung dari video kemarin, saya ulas sedikit tentang pola makan ya. Pola makan itu perlu disadari bahwasannya sampean itu kalau awal sakit itu wajib makan 4 jam sekali. Kenapa? Karena lambung sampean tidak boleh kosong terlalu lama dalam kondisi sadar. Jadi lambung itu umumnya muncul, asam lambung itu terproduksi itu selama 4-5 jam sekali. Nah, ketika asam lambung itu terproduksi, perut sampean itu harus ada isinya. Sampean lapar tidak lapar, sampean wajib makan karena lambung biar ada isinya. Kalau lambung tidak ada isinya, maka asam lambung itu akan mengikis dinding-dinding lambung, memproses dinding lambung, yang itu bisa menjadikan perih di perut sampean, gas lambungnya tinggi, asam lambungnya terlalu banyak, gas lambungnya tinggi, menerobos otot eksofagus, maka sampean menjadi ada sensasi dada seperti terbakar, heartburn, reflux, ada kenaikan gas lambung sampai tenggorokan mengganjal dan lain-lain. Itu yang harus dihindari dulu. Jadi pola makan itu sangat penting sekali. Sampean harus memperhatikan pola makan 4 jam sekali. Kalau sudah bisa, sampean bisa turunkan di 5 jam sekali, terus sampean turunkan ke 6 jam sekali. Paling tidak makan itu sehari itu paling banyak itu 3 kali. Kalau sampean sudah bisa, itu kan harus dari kebiasaan ya. Itu butuh waktu sekitar, orang normal itu mengganti kebiasaan itu biasanya hanya butuh waktu sekitar 21 hari atau 3 minggu. Tubuh itu akan beradaptasi. Kalau orang yang tidak normal ada anxiety-nya itu bisa sampai 2 bulan. Makanya saya sarankan ke teman-teman jaga pola makan selama 2 bulan. Dan makanannya juga harus sampean pilah. Apa yang sampean makan menjadikan tidak nyaman di perut, ditinggal. Apa yang sampean makan tidak berimbas apapun, ya itu aja yang dimakan. Tapi jangan lupa nutrisi dan gizinya harus diperhatikan. Minimal sampean harus paham bahwasanya sayur sop tanpa kol itu aman, telur itu aman, ikan laut itu aman, mujair juga aman, ayam, daging itu aman semua. Sampean tetap harus makan itu agar nutrisi dalam tubuh sampean itu seimbang. Nah, sekarang masuk ke pembahasan intinya, ke pola hidup. Pola hidup itu adalah next levelnya dari pola makan. Ketika tubuh sudah tidak begitu ada sensasi, maka kita lebih bisa fokus, kita lebih bisa baik dalam bersikap. Yang pertama dilakukan adalah sampean wajib kena sinar matahari. Meskipun sampean menerapkan pola makan, sampean wajib kena sinar matahari dan jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena jalan kaki itu olahraga yang paling ringan dan tidak membuat takut kita yang ada anxiety-nya. Jalan kaki itu sangat penting sekali karena apa? Ketika kita ada kontraksi ketika jalan itu, organ-organ di dalam pencernaan kita ini tertata dengan sendirinya. Ada gesekan yang bagus. Itu ada jurnal yang mengatakan seperti itu. Makanya saya sempat mempelajari betul tentang jalan kaki, dan jalan kaki itu tidak akan saya tinggal. Karena pernah saya tidak jalan kaki 2 bulan, itu lambung sakit lagi kala itu. Dulu, 4 tahun yang lalu. Makanya jalan kaki itu tetap saya lakukan. Meskipun puasa kemarin saya tidak jalan kaki sama sekali, nggak ada masalah kalau sudah sembuh. Kalau belum sembuh pasti akan nyentil-nyentil ya. Jalan kaki itu wajib. Terus jangan tidur siang. Sampai tidak boleh tidur siang. Kenapa? Bolehlah sedikit, hanya 1/4 jam, 10 menit, maksimal 30 menit boleh. Karena kalau sampai tidur siang terlalu lama, 1 jam 2 jam, itu bisa mempengaruhi kualitas tidur malam sampean. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman, tubuh ini melakukan regenerasi sel itu di jam 10 sampai jam 1 malam. Jam 10 malam sampai jam 1 malam itu wajib kita sudah bisa tidur. Jadi perbaikan tubuh kita itu terjadi di jam 10 sampai jam 1 malam. Makanya sampean tidak boleh tidur siang terlalu banyak agar malamnya bisa tidur dengan nyaman, bisa sembuh dengan cepat. Terus tidak boleh begadang. Untuk awal-awal sampean jangan begadang dulu. Sebenarnya boleh begadang, tapi seminggu 1 kali saja, jangan lebih dari 1 kali. Dulu saya sempat begadang sampai 6 hari juga konslet. Terus ketika saya terapkan lagi dan
begadang hanya seminggu sekali 2 kali, nggak ada masalah, tidak berimbas apapun karena sifatnya hanya sementara. Kalau sampean bisa menerapkan yang saya sebutkan tadi itu, maka tubuh sampean akan membaik, regenerasi sel terjadi, dan sampean bisa pikiran sampean bisa lebih fresh, lebih nyaman, pagi bangunnya itu lebih menenangkan. Terus sebelum tidur, sampean harus merencanakan apa yang harus sampean lakukan besoknya. Saya dulu melakukan hal tersebut. Saya merencanakan akan melakukan servis motor, bercocok tanam, begini sampai jam sekian. Nah, itu saya lakukan siangnya. Kalau sampean pegawai, sampean harus target besok saya harus melakukan kerjaan ini begitu. Nah, akhirnya pikiran sampean itu tidak akan ngelantur kemana-mana. Pikiran sampean itu malamnya ketika sampean doktrin sebelum tidur, maka sampean akan berpikir tentang apa yang sampean lakukan besoknya. Dan ketika besok sampean tidak bingung, sampean sudah terekam bahwasanya sampean akan melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu tidak boleh begadang, makan harus cukup. Ada satu lagi, minumnya jangan kurang. Sampean harus minum sesuai dengan ukuran ya. Kalau saya dengan tinggi 176, kebutuhan air dalam tubuh saya dalam satu hari itu 2,8 liter, 2 liter, 8. Saya minum satu hari itu biasanya 3 liter. Saya punya botol 1,5 liter, itu wajib habis 2 botol. Nah, itu yang saya lakukan karena dehidrasi itu mempengaruhi ke anxiety, mempengaruhi ke tubuh agar tidak oleng, tidak terasa gawat ya. Karena 60% atau 70% tubuh kita ini terdiri dari cairan. Jadi kebutuhan cairan itu harus tercukupi dengan baik dan benar. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk awal sampean jaga pola makannya dulu. Ketika pola makan itu pondasi ya, pondasi seperti sampean bikin rumah. Pola makan itu adalah sebuah pondasi. Pola hidup itu adalah sampean lagi membangun genteng, tembok, genteng, dan atap-atapnya itu ya segala macam. Nah, selanjutnya adalah sampean memperbaiki pola pikir. Pola pikir itu adalah perabot di dalam rumah sampean, ibaratnya pola pikir. Nanti saya buatkan tentang pola pikir, memperbaiki pola pikir. Tapi sebelum sampean beranjak ke pola pikir tersebut, sampean harus catat lagi video saya tentang pola makan. Sampean catat tentang tata cara makannya, apa yang harus dimakan. Terus pola hidupnya sampean harus mencatat di video ini bahwasanya yang dilakukan adalah harus seperti itu. Ketika sampean tertib melakukan hal tersebut, maka saya jamin sampean sembuhnya akan lebih cepat dari saya. Saya merangkum ini karena saya mengalami sendiri. Kenapa saya kok sembuhnya dulu sampai tahunan? Karena saya tidak bisa tertib dan saya belum menemukan, belum menyimpulkan ya, belum bisa menganalisa karena saya sendiri kondisinya waktu itu masih sakit. Tapi ketika sudah sembuh begini, saya sudah paham betul apa yang terjadi dan sudah saya terapkan ke teman-teman sekeliling yang dekat-dekat ini yang bisa ketemu dengan saya. Saya sarankan untuk melakukan hal tersebut, maka mereka sembuhnya jauh lebih cepat dari saya ketika tertib. Dan ketika dia tertib, dia bisa normal lagi seperti sedia kala. Nah, dan itu harus dilakukan terus ya, selama, kalau menurut saya itu selama bertahun-tahun. Pola makan, pola hidup itu tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena kita ini manusia, yang kita memasukkan makanan, energi itu tidak boleh ditimbun. Kita tidak boleh rebahan, kita tidak boleh santai-santai gitu. Kita memasukkan makanan tersebut diolah oleh tubuh, harus dijadikan energi untuk kita beraktivitas, agar kita produktif, agar kita bisa berkarya. Jadi jangan makan terus rebahan, makan jangan rebahan. Nah, itu salah satu juga. Sampean habis makan minimal 2 jam, tidak boleh rebahan. Sampean harus duduk tegap. Saya punya rumusan waktu itu ya. Duduk lebih baik daripada rebahan, berdiri lebih baik daripada duduk, bergerak atau jalan itu lebih baik daripada hanya duduk. Jadi teman-teman, daripada sampean rebahan lebih baik duduk, daripada sampean duduk lebih baik berdiri, daripada hanya berdiri lebih baik berdiri sambil bergerak. Itu bagus sekali. Atau seminim-minimnya sampean per 10 menit itu wajib berdiri. Ketika sampean mager, sampean scrolling HP santai, paling enggak 10 menit itu sampean taruh dulu, sampean olahraga, sampean berdiri, sampean bergerak dulu.
terus sampean boleh scrolling lagi. Jangan sampai sampean rebahan terus, scrolling HP terus sampai 6 jam atau 4 jam, 6 jam gitu, itu enggak bagus. Sampean per 10 menit sampean berdiri, sampean bergerak dulu, sampean rebahan lagi, itu jauh melatih keseimbangan sampean dan tubuh sampean untuk bisa sembuh dengan cepat. Jadi itulah video saya tentang pola hidup teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkan. Semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.